Minibus ringsek usai tertabrak kereta api jurusan Jakarta-Surabaya di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Miris, antaran dua penumpang mobil yaitu seorang ibu berusia 62 tahun serta anaknya yang berusia 33 tahun turut menjadi korban. Mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini diduga karena pengemudi tidak melihat dan mendengar akan ada kereta api yang melintas. Saya mau keluar, mau datang ke adik saya yang mau melaksanakan pernikahan anaknya. Cuman posisinya kan ini lebaran, jadi ibu kan pulang ke rumah. Tadi waktu pas kelewat nggak kelihatan atau gimana, Pak? Saya nggak kelihatan karena memang itu posisi saya baru naik satu ban, tahu-tahu dari barat udah ada kereta langsung nabrak. Gitu. Menurut warga, pintu perlintasan tersebut biasanya dijaga oleh sejumlah orang. Namun saat kejadian, tidak ada warga yang menutup perlintasan karena tengah berlebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi soal mobil yang tertabrak kereta api tadi, kami masih memiliki informasi soal kecelakaan bus pemudik yang terjadi di kilometer 370A yang menewaskan 7 orang. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang ibu dibacok oleh anak kandungnya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban terluka parah di bagian kepala dan tangan. Nasib naas menimpa seorang ibu berinisial A di Cengkareng, Jakarta Barat. Ia tergeletak lemas tak berdaya setelah dihujani sabetan senjata tajam berupa pisau pemotong daging oleh anaknya sendiri. Dalam rekaman kamera CCTV, anak korban yang berinisial H berkali-kali menebas kepala dan tangan ibunya, bahkan ketika ibunya sudah jatuh tersungkur. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum akhirnya bisa mengamankannya. Dia itu agak-agak ada gangguan juga. Pokoknya dia udah berusaha berapa kali mau bunuh diri. Melukain lehernya, perutnya. Nah, ibunya mau ngajak berobat. Cuma kan nggak ngerti kenapa gitu. Sampai ada warga juga yang dikejar-kejar mau dilukain. Baik korban maupun anaknya kini tengah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, mobil sedan sport mewah gagal melakukan aksi menikung hingga akhirnya terlibat kecelakaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seorang penjual kopi keliling terluka karena masuk ke kolong mobil. Mobil sedan sport berwarna merah tua rusak parah setelah terlibat kecelakaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Diduga mobil sport tersebut sedang melakukan aksi menikung atau drifting di persimpangan lampu merah Pondok Indah dengan kecepatan tinggi sehingga sang pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Akibatnya, seorang penjual kopi keliling yang berada di pinggir jalan menjadi korban. Dimundurin belum, Pak? Dimundurin nggak bisa. Ya kalau emang biasanya anak-anak muda entah dari mana, kalau udah dari jam lewat jam 12 emang di bundaran lampu merah itu sering mobil pada trek-trekan, pada freestyle begitu.
Korban pun kini menjalani pemeriksaan medis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Diketahui persimpangan lampu merah ini kerap dijadikan ajang balap liar bagi sejumlah anak muda dengan mobil mereka di malam hari. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Sahabat, menjelang hari Lebaran kemarin ternyata ramainya pembeli baju Lebaran kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Seperti yang terekam CCTV di sebuah toko pakaian di Depok, Jawa Barat berikut ini sahabat. Modus pelaku bahkan mengecoh penjaga toko dengan menjatuhkan rak baju yang dipajang. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Ulala, langsung aja yuk ke viral yang pertama. Ada pria diduga mabuk karena bikin onar di jalanan Kota Tenggarong, Kalimantan Tengah, tepatnya di lampu lalu lintas Timbau. Pria ini bikin ulah dengan mengganggu para pengendara yang lagi berhenti menunggu lampu hijau nih. Diduga mabuk karena pria ini ngamuk-ngamuknya sambil jalan sempoyongan gitu. Si pria ini beraksi pas lagi lampu merah ya, jadi banyak deh pengendara yang kena sasaran. Pria ini belum diketahui identitasnya karena warga sekitar juga katanya baru lihat ini orang siapa ya? Nah, pria ini tiba-tiba mendekat ke seorang pengendara nih, terus langsung mukul dan mendorong sepeda motor si pengendara. Untungnya si abang yang didorong ini nggak emosi loh. Ya karena tahu kali ya lagi ngadepin orang mabuk. Nggak berhenti di situ, si pria lalu menghampiri minibus hitam ini nih dan mengganggu pengemudinya. Nah, kali ini si pengemudi nggak terima dan langsung turun dari mobil terus mukul wajah pelaku. Keduanya sempat terlibat perkelahian ya karena pria mabuk itu terus melawan dan makin menjadi-jadi pas diserang pengemudi bus. Aduh, belum bisa dipastiin sih pria tadi beneran mabok atau gimana ya. Tapi ada rekaman lain nih yang memperlihatkan pas si pria tadi diamankan sama sejumlah orang, dianya masih ngoceh-ngoceh gak karuan. Info terbaru sih katanya udah di bawah pemeriksaan polisi kok sekarang. Lagi ya, masih ada yang viral nih, modus maling makin kesini makin kesana. Yang ini ada lagi, mau maling modusnya pakai jatohin rak baju di toko tempat dia beraksi. Kejadiannya terjadi di sebuah toko pakaian di Mall PGC Cililitan, Jakarta Timur. Nah, si pelaku bapak-bapak yang pura-pura mau belanja, malah bikin rusuh penjaga toko nih. Ngerepotin, pas udah ngejatohin rak baju di toko, pakai pura-pura rusuh lagi bantuin penjaga toko buat berdiriin si rak bajunya. Nah ternyata di kesempatan ini nih si maling beraksi. Pas si penjaga tokonya sibuk kan beresin baju-baju yang jatuh dari gantungan, terus benerin lagi rak baju ke posisi semula, si bapak tadi beraksi mengambil ponsel mbak penjaga toko. Nah terus si korban ternyata berkirim pesan nih lewat WhatsApp, tapi pakai pesan suara alias voice note. Si korban pun meminta pelaku buat balikin gak HP-nya. Pelaku sih bilang bakal balikin HP-nya dan minta maaf karena udah terpaksa maling. Soalnya si istri lagi sakit dan banyak banget kebutuhan. Tapi pelaku minta duit lagi nih buat biaya pengiriman HP-nya karena akan dikirim lewat ekspedisi. Nah foto pelaku pun akhirnya disebar sama si korban agar HP-nya segera kembali.
Nah, si pelaku ini nggak berani langsung balikin ke korban nih karena takut dihajar massa. Tapi si korbannya juga curiga. Nanti udah dikasih duit buat biaya kirim, taunya HP-nya nggak dibalikin juga. Rugi 2 kali dong. Kita lanjut ya ke berita viral terakhir. Ulala, ada penjambretan nih. Siapa sih yang bakal nyangka pas lagi perjalanan ke rumah ternyata udah diikutin penjambret. Hal ini nih yang dialami sama seorang ibu rumah tangga bernama Mpok Nur. Dia jadi korban jambret di Jalan Pondok Mandala, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, ternyata si Mpok Nur ini bukan mau ke rumahnya ya, tapi mau menuju ke rumah ibunya yang emang gak jauh sih dari rumahnya, cuma beda RT. Jadi awalnya si Mpok Nur ini naik motor kan sama anaknya yang masih kecil. Hal ini udah biasa dilakuin setiap hari saat Mpok Nur mau berangkat kerja. Ya, Mpok Nur nggak nyangka sih, pas banget tinggal beberapa langkah sampai ke rumah ibunya, taunya malah kena jambret. Tas yang dipegang korban berisi ponsel, dompet berisi kartu-kartu penting, dan uang tunai 1 juta rupiah raib seketika dijambret sama si pria bersepeda motor biru itu tuh. Diduga si pria ini emang udah mengintai Mpok Nur dari awal mau jalan ke rumah ibunya. Karena si pelaku udah kelihatan nih siasatnya. Dia berhenti duluan sebelum motor korban sampai. Nah, pas korban udah mulai mendekat, pelaku pura-pura putar balik dan bush merampas barang berharga korban tadi. Waduh, itu tadi kelihatannya kayak di gang agak dalam ya, dan emang situasinya lagi sepi sih. Semoga pelakunya cepet ketangkep ya, kan udah terekam CCTV tuh. Nah, buat Mpok Nur yang sabar ya Mpok, pasti diganti rezeki lebih kok. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Kecelakaan bus terjadi di kilometer 370 Batang, Jawa Tengah. 7 orang pemudik tewas. JSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, kecelakaan maut antara truk dengan bus pemudik terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. 5 orang terluka dan 4 lainnya tewas di lokasi kejadian. Ada orang situ Kak? Sejumlah warga sibuk mencoba mengeluarkan beberapa orang yang tersangkut di badan bus usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Dusun Burangge, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Perempuan itu nih. Akibat tabrakan ini, 4 orang penumpang terlempar dari dalam bus dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat truk Fuso gagal menyalip kendaraan di depannya. Itu ada truk carrier dari arah Palu menuju Makassar berusaha menyalip kendaraan sawit. Kemudian dari arah depan pas dibelokan muncul truk muncul bus Berlindo sehingga terjadi crash ataupun tabrakan. Selain 4 orang yang meninggal dunia, terdapat 5 orang lainnya yang mengalami luka berat dan kini telah dirawat di rumah sakit. Sopir truk kini telah diamankan oleh Polres Pasangkayu untuk menjalani pemeriksaan.
Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Sahabat, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus syarat penumpang terjadi di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi. 7 penumpang dilaporkan tewas dan 15 penumpang lainnya mengalami luka ringan. 200. Bus yang mengangkut 34 penumpang ini mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Batang Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 370A. Bus tersebut tengah membawa para pemudik yang berjumlah 32 penumpang dengan 1 sopir dan 1 kondektur bus. Kecelakaan bermula saat bus tersebut melaju di lajur kiri jalan, namun diduga sopir mengantuk sehingga tidak fokus berkendara. Bus pun keluar dari jalur dan masuk ke dalam parit sepanjang 200 meter. 365 itu sempat berhenti karena ngantuk, turun, istirahat sebentar, melanjutkan perjalanan. Di perjalanan baru 5 kilo di 370 jadi laka. Ambil jalur 2 karena mengantuk, langsung masuk ke saluran pembuangan air, jadi masuk ke parit. Akibat kecelakaan ini, 7 penumpang dilaporkan tewas, 15 penumpang lainnya mengalami luka ringan, serta 12 orang termasuk sopir bus dan kondektur dilaporkan selamat. 7 korban tewas telah dibawa ke rumah sakit Wellery, sementara sopir bus juga telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan terkait penyebab pasti kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Kita saksikan saat lagi, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita lihat bersama videonya. Oh lalala, ternyata ini ada pengendara sepeda motor yang masuk ke jalan tol nih sahabat ya. Mbak nggak mungkin ya kalau misalkan mereka nggak tahu, karena sebelum masuk ke pintu tol itu pasti sudah ada rambu-rambunya yang melarang untuk kendaraan roda 2 itu masuk. Selanjutnya juga dengan sadar ya, mereka ini tahu bahwa di sekeliling itu merupakan jalan tol dan dengan santainya mereka tetap berkendara di dalam jalur tol. Ya sahabat, perlu Anda ketahui berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2009 tertulis jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, pasal 63 dijelaskan setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas yang secara sengaja memasuki jalan tol dapat dikenakan hukuman kurungan 14 hari atau denda 3 juta rupiah. Selain itu sahabat, untuk Anda yang melihat adanya pelanggaran seperti ini, lebih baik ditegur dan diingatkan demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Adianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, selalu ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.